adalah Gonco. Yang terhormat, selamat sore kepada para dewan juri. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rizky. Saya dari Undip, Universitas Diponegoro. Dan ini adalah tim saya, yaitu Akrim Amalia dan juga Sabilur Rosyad. Pertama-tama saya ingin bercerita tentang, jangan jauh-jauh, tentang Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang dilintasi oleh 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga Asia Pasifik. Di sisi lain, ternyata Indonesia juga sebagai negara maritim, 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Hal ini membuat gempa bumi yang berpotensi tsunami sangat besar terjadi di Indonesia. Tsunami itu sendiri merupakan bencana alam yang sangat dahsyat, yang bisa menimbulkan korban hingga 100.000 jiwa lebih. Dan juga berbagai kerusakan lainnya, seperti kerusakan jalan, jembatan, dan juga fasilitas umum lainnya. Pembangunan dari batu bata dan semen. Sekarang mari kita keliling ke Indonesia lagi. Indonesia merupakan negara agraris di mana banyak perkebunan. Salah satunya ada perkebunan tebu dan perkebunan kelapa. Namun ternyata ketika kita beli es tebu dan juga es kelapa, ternyata ampas tebunya itu tidak dimanfaatkan. Padahal ampas tebu dan juga sabut kelapa tersebut mempunyai daya serat yang sangat tinggi. Sehingga bisa kita manfaatkan sebagai, ini dia, batako gonko. Yaitu batako berbahan dasar sabut kelapa, ampas tebu dengan resin, dengan keunggulan tahan gempa, ringan dan anti air. Dan ini adalah spesifikasi dari produk kami dengan panjang 24 cm, lebarnya 12 cm dan tingginya 10 cm dan beratnya hanya 2,5 kg. Dan ini adalah bagaimana gambaran ketika batako gonko dijadikan sebagai tanda darurat. Target pasar kami adalah mereka korban pasca tsunami dengan mendirikan, kita lihat di sini di Palu sendiri korban tsunami pada tahun 2018 mencapai 16.732 jiwa dan juga pada tahun 2019 ternyata masih ada, yaitu sebanyak 6.655 jiwa. Dan juga ketika dijadikan sebagai tenda darurat, maka akan membutuhkan sebanyak 221 sampai 166 tenda darurat. Dan ini adalah spesifikasi dari tenda darurat yang akan kami buat. Ya, untuk market channel sendiri, kami akan bekerja sama dengan BNPB. BNPB sendiri mempunyai fungsi sebagai pengawas dan juga pengkoordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam seperti itu. Di mana kami melihat peluang tahun ini 2019 ada peningkatan dari APBN yang ada sebanyak 2 kali lipat dan tahun ini adalah 1 triliun. Lalu kenapa produk kami ini sangat bermanfaat? Alhamdulillah kemarin kami juga sudah berkunjung ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dan juga sudah berdiskusi dengan Bapak Winarsono selaku sekretarisnya. Dalam alhamdulillah mendapatkan respon yang positif di mana inovasi kami bisa dikembangkan dan juga bisa juga untuk diimplementasikan, asalkan bisa diimplementasikan seperti itu. Terima kasih. Dan terakhir dari saya, inovasi tidak ada yang sempurna. Namun sebagai mahasiswa kita harus tetap berusaha. Thank you. Ini adalah batako gonko-nya. Gonko. Ya. Terima kasih. Boleh pegang nggak? Tapi masih lumayan berat ya? Ya, 2,5 kg. Masih lumayan berat. Ini jadi maksudnya kalau pakai ini baru jadi produknya ini? Iya. Udah pernah dijadiin rumah belum? Belum. Belum? Baru prototype, tapi kedepannya kami sudah membuat rancangan dan akan dibuat tenda darurat, jadi project pilot. Oke. Tapi maksudnya kan itu karena akan tahan gempa gitu ya? Ya. Gimana? Sudah diuji juga, jadi dengan uji tekan seperti itu sebanyak 45 megapascal dan juga dengan interlock, karena interlock dari Lego itu sendiri membuat tidak membutuhkan semen seperti itu. Jadi selain anti gempa, portable juga. Jadi gambarkan dong, jadi kalau gempa itu dia akan ikut goyang karena ada ruang begitu, atau akan bertahan kuat atau seperti apa? Anti gempanya tuh bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Nana untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana batako gonko ini ketika didirikan jadi tenda dan bisa menahan gempa? Pertama-tama kami membuat fondasinya terlebih dahulu. Dari fondasi yang ada, kemudian yang kedua adalah memasang batako Lego ini
menjadi ini dinding. Nah, dengan interlock yang ada, itu akan menahan dari berbagai sisi. Jadi sisi kiri, sisi kanan, dan juga atas bawah. Jadi dari berbagai sisi tahan terhadap tekanan seperti itu. Jadi kalaupun ada goyangan atau getaran, itu akan cukup kuat untuk tidak rubuh. Intinya Ya, itu seperti ya. itu. Saya mau nanya dong, Ya, Pak. untuk proses produksinya itu berapa lama? Ini hanya 1 hari. 1 hari jadi? Satu hari Pakai jadi. apa? Pakai cetakan gitu ya? Ya, untuk prosesnya sendiri pertama kita menyiapkan bahan baku, kemudian penghalusan ampas tebu dan juga sabut kelapa, setelah itu dicampur dengan resin, setelah dicetak semuanya, baru kita keringkan seperti itu. Berarti nggak sehari dong sebenarnya? Ya, dalam sehari kurang. Saya nanya itu karena pengen kebayang 2 hal. Satu kan mungkin nanya dulu kenapa cuma difokuskan untuk kalau keadaan gempa, bencana, kenapa enggak, kalau memang sebagus itu kan Indonesia rawan gempa, kenapa enggak dipakai sebagai pengganti bata aja gitu misalnya? Oh ya, untuk target pertama market, kami memang kenapa gempa, karena memang di Indonesia ini kan temanya sesuai itu. Tapi kami melihat ternyata ada market lain kayak gitu. Bisa aja untuk bahan bangunan seperti itu. Jadi kedepannya akan dibuat ubin, kemudian batako yang memang untuk tambahan bangunan yang memang untuk rumah hunian sementara juga bisa. Cuma dalam konteks itu berarti keunggulannya apa dong kalau dibandingkan, kalau let's say bukan masalah, even kalau buat bencana alam pun, saya juga agak bingung dengan masalah storingnya. Kalau tenda kan bisa dilipat, dimasukin, kalau itu kan gimana juga untuk satu rumah harus isi hampir satu rumah itu besarnya. Itu gimana plannya? Planningnya ya. Jadi planningnya di sini pertama kami akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di kota setempat. Jadi didistribusikan di kota setempat. Setelah itu kota setempat itu ibu kotanya. Kemudian setelah itu didistribusikan ke. Ya artinya yang simpen BNPB. Ya, yang BNPB. nyimpen, kalian kasih apa namanya yang nyimpen gitu. Ya, Terus bongkar bekerja. pasang nggak? Kalau udah dipasang bisa dibongkar lagi nggak? Bisa. Bisa Ada dibongkar. 3, yaitu reuse, yaitu bisa digunakan kembali di tempat lain. Kemudian recycle, ketika ini bisa bertahan selama 3 tahun dengan berdasarkan riset yang ada. Kami akan mendaur ulangnya menjadi batako gonko yang baru, sehingga akan mengurangi penggunaan bahan baku yang ada seperti itu. Dan terakhir, reduce, mereduksi bahan baku yang ada seperti itu.